Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitra Andika dari 10 MIPA 8 akan menjelaskan tentang berkembangnya Islam di Indonesia. Yang pertama yang akan kita bahas adalah teori masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama adalah teori Gujarat. Menurut teori ini yang didukung oleh Snokhur Gurje, W.F. Sutherheim, dan B.H.M. Flekke, Islam masuk ke Nusantara sekitar abad 13. Dibawa oleh para pedagang Islam dari Gujarat atau India. Ada dua bukti yang mendukung teori ini. Yang pertama adalah batu nisan Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Samudra Pasai, meninggal pada tahun 1297 yang bercorak Gujarat atau India. Yang kedua adalah tulisan Marco Polo, pedagang dari Venesia, yang menyatakan pernah singgah di Perlak Peureula pada tahun 1292 dan mendapati banyak penduduknya beragama Islam serta peran pedagang India dalam penyebaran agama tersebut. Teori yang kedua yang akan kita bahas adalah teori Mekkah. Menurut teori yang didukung oleh Buya Hamka dan J.C. Van Leur ini, pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara sekitar abad 8, dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Buktinya adalah adanya permukiman Islam tahun 674 di Baros, pantai sebelah barat Sumatera. Menyanggah teori Gujarat, teori ini meyakini Islam yang berkembang di Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i, mazhab besar di Mesir dan Mekkah pada masa itu, sedangkan daerah Gujarat menganut mazhab Hanafi. Selain itu, Sultan-Sultan Pasai menggunakan gelar Al-Malik, gelar yang lazim dipakai di Mesir saat itu. Bukti lain terkait munculnya Islam sebelum abad ke-13 adalah makam seorang wanita di Gresik, Jawa Timur, yang tertulis atas nama Fatimah binti Maimun, berangka tahun 1082. Serta temuan sejumlah makam Islam di Tralaya, wilayah Majapahit, Trowulan, Jawa Timur, yang menggunakan tahun Saka, bukan tahun Hijriyah dengan angka Jawa kuno. Diperkirakan pada masa jayanya, banyak warga Majapahit beragama Islam. Meski demikian, tidak ada petunjuk siapa yang menyebarkan Islam di Majapahit atau di Gresik itu. Tiga adalah teori Persia. Menurut teori yang didukung oleh Hossein Jajadiningrat ini, Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad 13. Bukti pendukung teori ini adalah adanya upacara Tabot, upacara memperingati meninggalnya Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad, di Bengkulu dan Sumatera Barat, Tabwik, setiap tanggal 10 Muharram atau 1 Asyura. Upacara ini juga merupakan ritual tahunan di Persia. Selain itu, ada kesamaan antara ajaran Sufi yang dianut Sheikh Siti Jenar dan Sufi Iran beralih al-Hallaj. Jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. Jalur yang pertama adalah jalur perdagangan. Perdagangan merupakan metode penyebaran Islam yang paling kentara, bahkan dapat dikatakan sebagai jalur pertama dan utama penyebaran awal Islam. Yang kedua adalah jalur perkawinan. Saluran penyebaran Islam selanjutnya adalah melalui perkawinan. Pedagang-pedagang dan juga keluarganya menikah dengan perempuan pribumi, putra-putri para bangsawan atau adipati, dan bahkan dengan anggota keluarga kerajaan. Ketiga adalah jalur pendidikan. Perkembangan Islam yang semakin meluas mendorong munculnya para ulama dan mubalik. Para ulama dan mubalik menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok-pondok pesantren di berbagai daerah. Keempat adalah jalur ajaran tasawuf. Tasawuf adalah ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan mistik atau hal-hal yang bersifat magis. Ahli-ahli tasawuf biasanya memiliki kekuatan magis dan keahlian dalam bidang pengobatan. Kata tasawuf sendiri sebenarnya berasal dari kata sufi yang berarti kain wol yang terbuat dari bulu domba. Istilah ini muncul karena para ahli tasawuf biasanya memakai jubah yang terbuat dari wol. Ajaran tasawuf ini diperkirakan
masuk ke Nusantara sekitar abad adalah jalur dakwah. Penyebaran Islam tidak dapat dilepaskan dari peranan para wali. Ada 9 wali yang menyebarkan Islam dengan cara berdakwah, yang disebut juga wali songo. Mereka dikenal telah memiliki ilmu serta penghayatan yang tinggi terhadap agama Islam. Yang pertama adalah Sunan Gresik, yang kedua adalah Sunan Gunung Jati, yang ketiga adalah Sunan Ampel, yang keempat adalah Sunan Giri, yang kelima adalah Sunan Bonang, yang keenam ada Sunan Kudus, yang ketujuh ada Sunan Kalijaga, yang kedelapan ada Sunan Muria, dan yang terakhir yang ke-9 adalah Sunan Derajat. Yang terakhir adalah jalur kesenian atau jalur yang ke-6. Agama Islam juga disebarkan melalui kesenian. Beberapa bentuknya adalah disebutkan seperti wayang oleh Sunan Kalijaga, gamelan oleh Sunan Bonang, serta gending, lagu-lagu yang berisi syair-syair nasihat dan dasar-dasar ajaran Islam. Kesenian yang telah berkembang sebelumnya tidak musnah, tetapi diperkaya dengan seni Islam. Proses tersebut disebut akulturasi. Seni sastra juga berkembang pesat. Banyak buku tentang tasawuf, hikayat, dan babat disadur ke dalam bahasa Melayu. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.